pagi Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dari rekan saya untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi pengenasan modul 1.4 budaya positif yang merupakan kewajiban saya menyampaikan aksi nyata sebagai CIP Angkatan 9 Kabupaten Sabang Medan. Biar kadang saya memantun Bapak Ibu. Pohon beringin cegah erosi. Rumah kuat karena fondasi. Mohon izin mulai diseminasi. Semoga dapat dipahami. Bunga melati harum baunya. Bunga teratai daunnya dua. Saya buka kegiatan kita dengan membaca Bismillah. Baik-baik itu kayaknya saya tegak, ibu bapak sekalian tegak. Saya di sini mau buat SDG seperti kita. Iya, aku ibu ini. Senyum bu. Kami sekali justru orang ini. Saya buat SPG yang di sini SPG hanya tebak warna. Ya kan kalau SD paling senang tebak warna. Tes ini siapa? Kan dulu splitting sebut warna. Ini saya kasih contoh pertama. Ini warna apa? Tanda panahnya warna kuning ya ibu. Itu warna apa? Merah. Salah. Orange. Karena kita tebak warna, bukan tebak. Bukan tebak bacaan atau tulisannya. Lanjut ibu ini. Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. SBM dimulai. Contoh kuning dibaca hitam karena warnanya hitam. Silakan Ibu Yuni, ajak semua bermain. Ayo kita bermain. Level muda. Merah. Benar. Lanjut Bu Yuni. Kuning. Benar. Biru. Ayo ikut saya di warna ungu. Jangan baca tulisannya tapi tebak warnanya. Lanjut Ibu Yuni. Biru. Hitam. Ungu. Benar. Biru. Lanjut. Ungu. Merah. Biru. Iya. Level sulit. Merah. Kuning. Ya. Ya. Ungu. Ya. Ungu. Cukup, saya akan Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, kita masuk ke diseminasi pembahasan yang akan saya lakukan. Tapi sebelumnya saya meminta kepada Bapak Manuel Simonte sebagai wakil dari Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua katanya. Silakan Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Nah, ini di sini kita mengikuti kegiatan Bu Eva, diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target di kegiatan CGP. Kalau untuk kegiatan 9 Bu Eva, simpel aja sih. Kalau pesan itu mungkin pertama semangat. Nah, jadi gimana nanti Bu Eva itu bisa mengeluarkan budaya positif anak-anak kita dulu pertama, lalu bisa mengimbaskan ke teman-teman sampai ke sekolah. Jadi budaya positif itu di sini bagaimana anak-anak itu bisa memahami nilai-nilai universal. Jadi nilai-nilai kesepakatan yang disepakati secara bersama itu universal. Jadi mengetahui nilai-nilai motivasi dan tahu membedakan mana hukuman dan hadiah. Ini kan kalau kita dulu mungkin ya waktu masih SD gitu kan, guru itu selalu menuntut anaknya itu yang ngikutin si guru. Nah, tapi budaya positif di guru penggerak ini itu agak sedikit berbeda. Karena apa? Guru itu dituntut harus bisa menghafal kepada murid. Jadi anak itu lahir sama semuanya, tidak ada berbeda. Karena mengikuti program alamnya, itu istilahnya. Nah, dan tumbuh di zaman yang memiliki tantangan, itu pada zaman. Jadi kalau dibilang anak lahir itu ini paling cerdas, ini terlahir kata yang cerdas, tidak seperti itu. Jadi anak lahir itu ya pada dasarnya ya udah cerdas semua. Nah, tinggal kita yang dituntut di kelas bagaimana bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi nanti tidak hanya di kelas UEFA, tapi bisa ke rekan juga, ya teman-teman yang lain juga. Mungkin ini nanti kalau banyak-banyak nanti materinya saya harus semua. Tapi yang jelas semangat, lalu salam dan bahagia. Ini dari CGP itu. Salam dan bahagia. Mungkin ini selebihnya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sepertinya paham sekali tentang materi CGP yang mau saya sampaikan. Ya, karena saya tahu bahwa ini merupakan CGP angkatan 5 yang sudah lulus, dan kita saya termasuk adalah salah satu yang mengikuti mereka, beliau mengikuti CGP angkatan 9. Terima kasih Bapak. Lanjut video ini. Mungkin nanti pembahasannya agak sama dengan Pak Menteri karena kayaknya dia menguasai Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ini sudah saya rangkum, materinya banyak sebenarnya. Jadi saya sudah rangkum yaitu budaya positif. Saya lebih merangkumnya itu ke sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, tenang, selamat, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita sebagai guru tentunya kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu yang bisa memperbaiki adalah kita sebagai pengontrol siswa. Kita kan Bapak Ibu. Tugas kita Bapak Ibu di sekolah adalah sebagai penuntun peserta didik kita, karena seperti yang Bapak Menteri tadi bilang bahwa anak-anak itu lahir tidak, karena sepengetahuan kita itu anak-anak itu lahir bersih, suci, tanpa noda. Itu paradigma yang salah, karena yang sebenarnya anak-anak itu lahir itu sudah membawa warisan sendiri, yaitu berwarna abu-abu. Sebagai guru kita hanya bisa menentukan karakter siswa. Mereka sudah bawa kodratnya, itu sudah dibawa dari sejak lahir. Seperti kata Pak Bute, itu namanya kodrat alam. Itu sudah dibawa sejak lahir. Ya, sebagai guru kita hanya bisa menentukan
ke arah yang lebih baik yang diarti dari budaya positif ini, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif kita harus ada perubahan paradigma kita tentang dunia pendidikan ini. Saya tidak ragu juga untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah kita harus mulai membukannya, maka itu dengan cara apa? Kita perlu menyediakan lingkungan positif. Lingkungan positif itu sangat berguna untuk meningkatkan kompetensi siswa agar mereka bisa atau mampu bersaing di dunia luar. Karena harapan kita guru di sekolah itu adalah untuk pendidikan sekolah yang lebih unggul dari sekolah lain tentunya ya kan Bapak Ibu. Maka kita harus bisa menciptakan budaya positif dengan diawali dari lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta. Jadi kita berupaya agar siswa-siswi kita bisa berkarya menciptakan sesuatu yang lebih unggul dari sekolah lain. Selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Bapak Ibu ingat kita adalah pengontrol sebagai penuntut siswa-siswi kita agar mereka lebih kreatif lagi dalam meningkatkan mutu. Dia harus kreatif. Baik Bapak Ibu, seperti saya tadi bilang, kita adalah sebagai pengontrol agar menciptanya lingkungan positif yang ada di sekolah. Lanjut Ibu. Nah, ini ada permainan. Saya meminta tolong semua Ibu kita untuk membacakan permainan kita. Boleh. Baik, saya akan bacakan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila berbeda, kira-kira mengapa? Maksud dari soal ini akan kita kaitkan dengan materi seterusnya yang Ibu Bapak sekalian. Yang mana di sini terlihat ada satu buah soal. A memiliki satu genggaman yang isi dari genggamannya itu adalah hal yang paling berharga. Dan tugas si B adalah merayu si A untuk membuka kepalan yang mana A tahu bahwasannya genggamannya itu isinya adalah hal yang berharga. Nah, pertanyaannya ke Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu lakukan apabila
B. Merayu Bapak Ibu sekalian untuk membuka kepala itu. Padahal kita tahu nih, kepala itu isinya adalah hal yang paling berharga. Boleh Bapak Ibu, Ibu Yuni, apakah Ibu Yuni akan membuka kepalanya? Padahal Ibu Yuni tahu isi dari kepala itu adalah hal yang paling berharga, ya kan? Sementara Benny sudah merayu, bahkan menghardik, bahkan mau mengasih imbalan nih, kasih duit 100 juta, buka dong kepalanya. Apa yang Ibu Yuni lakukan? Apakah Ibu Yuni akan membuka atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke, karena Karena itu adalah sesuatu yang paling berharga yang saya miliki. Oke, menurut Ibu ini dia tidak akan membuka kepalanya karena itu merupakan sesuatu yang paling berharga, ya kan? Kalau Ibu Emma, apakah sama dengan Ibu Yuni? Iya, sama. Sama. Tidak akan membuka kepala. Iya. Oke, ayo Ibu Yuni kita teruskan. Jawabannya apakah ini jawaban yang saya punya? Oke, terus apa dulu? Ini agak nambah ya. Habisnya sikat lagi. Enggak. Sebelum ini. Iya, seterusnya. Karena dia habiskan lagi. Ini sebenarnya nanti kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Jawaban Ibu Yuni sama dengan jawaban saya. Karena apa? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Ini kan kehidupan kita ya Bapak Ibu. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung kepada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kita sudah tahu apapun yang terjadi Bapak Ibu, kalau itu hal yang berharga bagi kita, jangan pernah dilepas. Jangan pernah dilepas ya Bapak Ibu, karena itu merupakan hal yang paling berharga. Apapun yang dibilang sama orang, apapun rayuan orang, apapun imbalannya, ingat kepala tangan kita jangan pernah terbuka. Kitalah yang memegang teguh, memegang kontrol atas diri kita sendiri. Tidak ada orang lain. Orang lain tidak berhak atas diri kita. Jadi kita harus punya keyakinan bahwasanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak boleh dikontrol oleh orang lain. Oke, lanjut balik Ibu ini. Nah, kita menuju ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak-anak. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Munte sebagai wakil kepala sekolah bahwa sebenarnya anak itu lahir tidak dengan tidak ada apa-apanya gitu. Mereka sudah membawa kodrat alamnya masing-masing. Kita hanya berfungsi untuk menuntun. Guru ini Bapak Ibu, diibaratkan itu sebagai petani padi. Berbeda ya Bapak Ibu, petani jagung dengan petani padi. Kalau petani padi, dia dimulai dari merawat dari mulai benihnya, tumbuh, ditanam, dirawat sampai berbuah, itu tetap dirawat. Itulah sama dengan beda dengan jagung. Kalau jagung ya kan ibu semua orang hanya ditanam, kasih pupuk sekali, dibiarkan. Nah seperti itu perawatannya lebih lagi ke padi. Nah itulah kita Bapak Ibu sekaliannya, kita sebagai guru harus bersifat seperti petani padi, bukan petani jagung. Karena kita merawat dari benih yang paling kecil hingga dia tumbuh dan menghasilkan padi yang baru. Baik Ibu langsung. Oke, ini saya singkat saja Ibu, saya baca saja. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, yang pertama, guru mengontrol murid. Tadi di depan kita sudah bahas. Kita lah yang mengontrol murid ya Bapak Ibu. Bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti akan saya beri contoh. Oke.
Lalu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu maksud saya semua penguatan positif efektif itu bermanfaat ya Bapak Ibu, karena saya salah mengerti. Lalu orang dewasa memiliki hak untuk memantau. Kita kan lebih dewasa dari anak-anak kita, itu maksudnya Bapak Ibu, kita hanya bisa memantau ya, tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, tidak boleh. Itu untuk jauhi kontrol. Silakan Bu ini. Oke, kita masuk ke apa makna disiplin. Nah, Bapak Ibu, ini sudah saya singkat lagi. Kalau kita bawa modul banyak, ini saya sudah singkat. Ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Itu tidak terketik ya Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa diri hargai. Namun dalam budaya kita Bapak Ibu, saya sudah mengaitkan makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau sesuatu tujuan mulia. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya arti disiplin itu belajar. Disiplin itu adanya di dalam diri kita. Tujuan dari disiplin itu ya Bapak Ibu sebenarnya adalah menghargai diri kita sendiri. Jadi terkadang kita salah paradigmanya bahwasanya disiplin itu kita samakan dengan tata tertib. Itu salah. Kalau tata tertib itu peraturan yang dibuat oleh seseorang yang harus ditaati oleh orang lain, dan apabila itu dilanggar ada sanksinya, ada seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Kenapa dibilang seperti itu? Disiplin bisa muncul atas kesadaran kita. Contoh yang paling konkret adalah kehadiran kita di sekolah Bapak Ibu. Kita hadir di sekolah ini kan dalam hati kecil kita adalah tanggung jawab kita. Kalau kita datang ke sekolah sesuai dengan tupoksi kita, itu sama dengan kita menghargai diri kita. Itu adalah bagian dari disiplin. Nah, saya rasa itu saja. Lanjut Ibu ini. Nah, ini sudah saya rincikan lagi. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi balik ke diri tadi ya Bapak Ibu, seperti yang saya bilang. Lanjut Ibu. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Kita akan bahas tentang itu. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Supaya kita agar guys, boleh ya kita Bapak Ibu menyanyikan profil pelajar Pancasila? Boleh ya kan Bu? Baik, kita mulai ya Bu. Saya beri nada ya. Pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibunya apa? Dia pasti apa? Kita tidak salah ya Bapak Ibu apabila kita sering menyanyikan ini sebagai awal kita untuk bisa menciptakan sekolah kita ini yang memiliki siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Lanjut ini Ibu. Oke, saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu,
kita butuh bertahan hidup, ya kan? Nggak ada sini yang tidak bertahan hidup, tidak butuh. Nggak ada ya Bapak Ibu, semua membutuhkan untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Bapak Ibu, penguasaan. Ya, kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia lah, pasti ingin ada rasa untuk penguasaan. Contohnya apa? Memiliki barang tertentu. Nah, itu ingin penguasaan itu adalah memiliki, ingin memiliki, ya kan Bapak Ibu. Lalu kebutuhan selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia biasa, kasih sayang itu perlu, ya kan Ibu Ani. Kita memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Karena kalau kita berada di lingkungan manapun, kalau kita tidak diterima, tidak akan nyaman ya Bapak Ibu. Walaupun kita memiliki apapun segalanya, kalau kita merasa tidak diterima, itu tidak enak rasanya. Selanjutnya adalah kesenangan, Bapak Ibu. Kesenangan itu perlu kita miliki. Sebagai seorang guru yang notabene manusia biasa, kita juga perlu. Dengan cara apa? Jalan-jalan boleh Bapak Ibu. Jalan-jalan, ya kan? Karaoke juga boleh. Yang penting ya betul Bu orang refreshing, asal tidak mengganggu pembelajaran di sekolah. Lalu kebebasan. Kadang kita kan juga perlu kebebasan, ya kan Bapak Ibu? Kebebasan apa? Menyampaikan ekspresi, menyampaikan pendapat, itu kita perlu sebagai hak kebutuhan dasar kita manusia, ya kan Bapak Ibu? Dulu kita pernah belajar nih, pembelajaran dulu ekonomi kebutuhan dasar manusia adalah sumber, ingat, tersier, kan gitu ya Bapak Ibu. Ternyata itu sudah tidak begitu lagi, inilah ternyata. Oke, lanjut Ibu. Nah, ini ada, kita mau bermain lagi. Ada soal lagi. Ayo, siapa Ibu Suryani? Sepertinya fokus sekali beliau. Silakan dibaca Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya. Untuk menjawab ini Bapak Ibu, saya sudah membuatnya, rinciannya. Nah, nih Bapak Ibu, tentunya banyak sekali jawaban Bapak Ibu yang ada di pikiran Bapak Ibu. Saya rasa semua jawabannya itu benar, tidak ada yang salah. Nah, saya dalam konteks penerapan disiplin positif Bu Ani tadi, ini kan kita belajar tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan agar Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Yang pertama, apabila jawaban Agus, jadi kan dia ditanya bersama Ibu Aninya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Kebutuhannya itu berarti ya juga kebutuhan hidup. Jadi kalau ada alasan lagi si Agus tuh bilangnya seperti ini Bapak Ibu, karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Makanya kebutuhan yang diperlukan si Agus adalah Kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Jadi dia kepengen diperhatikan. Jadi dia ada ya Bapak Ibu anak yang dia seperti itu. Nah, untuk apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Ya kan Bapak Ibu? Jadi kalau jawaban Agus lagi, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan yang diharapkan oleh Agus adalah kebebasan. Jadi dia bebas ingin saya apa gitu. Tapi orang tuanya hanya membawa bekal itu saja. Lalu apabila Agus, jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhan dia adalah kesenangan. Jadi kan mungkin kan jawaban Agus ada aja kalau dia kenapa kau ambil makanan kawanmu, bisa. Jadi kita sudah tahu ternyata kebutuhan yang diinginkan Agus apa. Oke lanjut Ibu. Nah, sebagai guru kita ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pemupuk. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, salah Ibu ya, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Baik, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya sudah
kurang nampak ya? Oke, turunkan lagi. Enggak ya kan? Maksudnya posisi di bawah posisi kontrol. Ya, jelas. Oke, sebagai penghukum, Bapak Ibu, kita harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai apa? Dari kelima ini, yang terbaik adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Terkadang kita tanpa sadar, kita adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Sebenarnya itu tidak boleh, karena apa? Mengecilkan semangat peserta didik. Nah, contoh hukum apa memberhenti? Penghukum itu kan banyak ya Bapak Ibu. Bisa jadi dia secara verbal atau secara fisik gitu. Terkadang kan kita terlepas kontrol ya, namanya manusia gitu ya Bapak Ibu gitu. Tapi kita itu tidak boleh, kita harus bisa menghindari itu. Lalu membuat merasa bersalah. Jadi kita sering sekali membuat siswa itu merasa bersalah. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita harus bisa membuat mereka merasa bersalah dulu, agar kita ketemu solusinya. Nanti kita sebagai manajer dan sebagai teman, terkadang kita perlu menjadi teman dari siswa-siswi kita agar kita tahu masalah apa yang dihadapinya. Terkadang kan masalah siswa itu tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu, bisa jadi di rumah, yang terbawa ke sekolah gitu. Sebagai pemantau, jadi kalau siswa kita bersalah, kita bisa juga sebagai memantau dia apa yang mau dia lakukan sampai dia bersifat seperti itu atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sama. Sebagai manajer, Bapak Ibu, tugas kontrol guru yang terakhir adalah manajer. Manajer itu apa? Mencari solusi dari sebuah kejadian atau problem yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi seperti Agus tadi, kita harus bisa menjadi manajer. Apa yang dibutuhkan oleh Agus kita harus dapat mengetahui agar kita menemukan solusinya. Lanjut, ini. Nah ini dia, untuk kata-kata yang bisa kita buat, kita ini mau jadi sebagai apa? Nah, ternyata saya kecewa sekali dengan kamu misalnya, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kita sering melakukan itu ya Bu. Bu kecewa sekali dengan kamu, itu kita sudah membuat rasa bersalah untuk siswa kita. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu adalah penghukum secara verbal, perasaan ya Bapak Ibu. Misalnya dia tidak bisa mengerjakan, kamu tuh kok nggak bisa sih ya, nggak pernah bisa. Itu sebenarnya kita sudah menghukum. Lalu ayolah lakukan dari Bapak Ibu sebagai teman, rayu kita. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Itu pemantau, jadi kan kita sama dengan konten Bapak Ibu. Kalau 100 bintang 1 gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, mencari solusi Bapak Ibu. Yaitu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu juga hukum. Jadi kita sering melakukan itu dan itu harus kita ubah. Jadi Bu. Nah, budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif Bapak Ibu bisa kita buat. Yang pertama, kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Yang kedua, kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Iya, kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu untuk menciptakan sebuah kesepakatan kelas, kita harus menciptakan dulu keyakinan kelas. Yang kita tahu keyakinan itu sama dengan apa yang ada di dalam diri kita, itu adalah keyakinan dari Bapak Ibu. Lalu sebagai nah itu ciptaan dari peraturan kelas yang menciptakan kelas. Lanjut Ibu. Lanjut Ibu. Lanjut. Saya ini sudah tahu ya Bapak Ibu, sudah skip. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu sudah saya berikan contoh, yang mana keyakinan kelas itu diambil dari pendapat siswa kita masing-masing. Jadi kita mau buat apa nih supaya sekolah kelas kita aman dan tentram? Kita buat keyakinan kelas, baru terciptalah kesepakatan kelas. Oke, segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu saya sudah buat video dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu melalui segitiga restitusi ya. Kita lanjut Bu. Nah, ini dia segitiga restitusi. Saya sudah buat gambarannya, itu kata-kata yang bisa kita buat untuk mencari solusi ya sebagai manajer tadi. Lanjut Ibu. Lanjut. Ya, lanjut Ibu. Nah, ini adalah video yang saya bikin sebagai bentuk dari kegiatan restitusi, segitiga restitusi. Putar Bu, bisa putar nggak? Nggak bisa ya? Saya lagi mencoba mencari kesadaran diri dari Amel. Kenapa dia bisa saya panggil? Nah, saya mencoba menggali rasa bersalah dari Amel. Nah, di sini saya mencoba menstabilkan identitas karena kan kita wajib menstabilkan identitas dia karena setiap manusia bisa melakukan kesalahan Bapak Ibu. Nah, saya melakukan validasi tindakan salah. Saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, nanti di ujungnya adalah mendapatkan solusi ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, demikianlah hasil dari diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf karena saya juga dalam proses pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya telah hadir di kegiatan saya pada hari ini. Dan kurang saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Nah, seperti yang Ibu bilang, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Nah, sudah dibagikan beberapa kelompok ya kan? Untuk kelompok 1 ketuanya Naura, kelompok 2 ketuanya Chansu, kelompok 3 ketuanya siapa menjadi ketua? Sani ya. Kelompok 3 Sani, kelompok 4 ketuanya Yoga. Sudah, oke? Nanti buat ya di dalam ininya sesuai kelompoknya. Kalau kelompok 1 di sini buat 1 ya. Jangan di tempat yang lain ya nak. Tempat yang tidak lengket di sini ya. 1 ini berarti kelompok 1. Nah, Ibu sudah membuat di sini ada 5 keyakinan kelas yang sudah Ibu buat. Anak-anak Ibu berikan kebebasan untuk kita sepakati membuat keyakinan kelas ini sesuai dengan keinginan atau keyakinan anak-anak Ibu kelas 2 semuanya. Oke ya? Jadi tugas setiap kelompoknya memilih keyakinan kelas mana yang mau kita sepakati. Bu, boleh nomor 1 sama 2? Boleh. Bu, boleh nomor 1 sampai nomor 5? Boleh. Bu, boleh nomor 3 sampai nomor 4?
nanti dari keyakinan kelas ini kita akan buat menjadi peraturan kelas. Ya, jadi nanti peraturan ini yang harus disepakati dan dikerjakan. Boleh? Nah, anak-anak, sekarang boleh diskusi. Ayo diskusi. Kita yang mana aja ya? Ya, kita yang mana aja ya? Tulis. Anak ambil pensilnya, ditulis keyakinan kelasnya. Satu aja nggak apa-apa, satu aja, jangan semua ngambil. Satu aja. Ketua kelompoknya yang tulis mana yang mau jadi keyakinan kelas. Kelompok 3 boleh Sani, boleh Soleha yang buat. Nah, ayo dipilih mana yang mau jadi keyakinan kelas. Ayo direbut. Ditulis, dipilih yang mana mau jadi keyakinan kelas. Oh, boleh semua, boleh. Ayo ditulis. Buat nama kelompoknya di atas, kelompok berapa? Kelompok 3, buat angka 3. Ayo. Ayo Soleha yang jadi Soleha, kalau Kak Sani nggak ngerti Soleha. Ayo sudah. Tempel, boleh barengan tempel. Ini koyaknya lagi satu aja. Sita duduk. Kamu apa? Pandai lo Naura kau aja ya. Dia nggak pandai tuh Jangan gue lepas dari atas gini ya. Nah. Oh gitu. Udah cepat tempel. Tempel. Udah dibuat nomornya kan, kelompok 1 di atas kasih nomor ya, kelompok 1. Kebalik lo, kok bisa kebalik? Nggak tahu. Gitu kan? Buat lagu kita. Naura buat lagu.
Udah nggak apa-apa, letak aja, letak. Letak aja. Siap. Oke, kelompok 1 udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, sekaliannya, Ibu mau bertanya sama Ibu sekalian, hafal tidak lagu profil pelajar Pancasila? Boleh kan? Boleh. 1, 2, 3. Nah, dari profil pelajar Pancasila, di situ terdapat yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, salah. Lagi. Profil pelajar Pancasila yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, berbakti. Oke, nah ada di situ poin mandiri. Anak-anak Ibu, belajar mandiri bisa kita mulai dari kegiatan di sekolah, yaitu ekstrakurikuler. Apa ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita? Anak-anak Ibu sekalian, apabila kalian ingin melatih diri menjadi mandiri, awal mulanya ikutilah ekstrakurikuler pramuka. Dari pramuka akan banyak sekali manfaat yang kalian dapat. Banyak yang diajarkan nggak di pramuka? Banyak. Pertama, mandiri. Kalian disuruh menjadi orang yang mandiri, ya kan? Menjadi orang mandiri. Iya, mandiri membawa diri sendiri. Yang kedua, disiplin, ya kan? Dengan kita mengikuti pramuka, kita akan lebih disiplin. Yang penting itu disiplin dari diri. Tahu nggak makna disiplin itu apa? Disiplin itu kalau sekarang kita mengartikannya patuh terhadap peraturan sekolah, gitu ya. Peraturan yang sudah dibuat, ya kan? Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari diri sendiri. Disiplin itu dari diri sendiri. Ini itu belajar. Disiplin itu artinya belajar. Yang mana kalian mengontrol diri kalian. Kalau kalian bisa disiplin itu artinya kalian bisa menghargai diri sendiri. Kalau peraturan tadi kan dia terikat, dibuat, ya kan? Iya nggak? Peraturan itu bisa terjalankan apabila kalian disiplin. Kalau kalian sudah disiplin dari dalam diri, maka semua profil pelajar Pancasila itu bisa diikuti. Disiplin dalam beribadah, ya nggak? Itu hadirnya dari mana? Dari dalam diri, ya kan? Semua awalnya dari disiplin. Jadi, Ibu harapkan semua anak-anak itu bisa mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Ayo ikuti, banyak yang mau jadi polisi, banyak. Latihan baik bertanya dari anak pramuka. Bunda menjadi dokter, apa itu dulu pramuka itu? Karena di situ ada kedisiplinan.
dan menjadi kegiatan wajib bagi seluruh siswa. Ya, kalau tidak ikut pramuka, kasih alasan yang memang betul-betul bisa diterima oleh sekolah. Alasan yang memang betul-betul bisa diterima di sekolah. Jangan salah, nak, ekstrakurikuler pramuka ada di bagian penilaian kalian nanti di rapor. Silakan tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka, silakan. Kalau tidak, dari mulainya. Mulai minggu depan, ekstrakurikuler pramuka akan diakses. Jika tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka, berikan alasan yang dapat diterima oleh sekolah. Karena pramuka diadakan di sekolah, itu tentunya ada manfaatnya, ada tujuan sekolah ini menjadikan kalian orang-orang yang mandiri. Ikutilah pramuka ini, jangan malas, jangan handphone saja yang dipegang. Belajar mandiri dari pramuka. Ya, paham? Ya, demikian yang saat ini diberikan. Mohon pada anak kelas 6 khususnya, kalian masih dari SMP, rajinlah dalam mengikuti ekstrakurikuler pramuka agar nanti waktu di SMP tidak terkendala baris keberhasilan. Apa tidak tahu pramuka? Coba 1, 2, 3, tepuk pramuka. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, sebelum ibu absen hari ini, ayo kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Sini masuk. Kenapa Amel? Terlambat. Oke, yuk duduk ya. Nah, Amel kan sudah melanggar peraturan, iya kan, dengan datang terlambat. Nah, Amel masih ingat nggak peraturan sekolah kita, peraturan kelas kita, kesepakatan kelas kita yang udah kita buat? Ingat? Yang pertama, hormat kepada guru dan orang tua. Yang kedua, harus mengerjakan PR atau tugas. Yang ketiga, tidak boleh terlambat. Yang keempat, tidak boleh mengejek teman. Yang kelima apa? Tidak boleh tidak hadir kalau tidak terlalu penting. Iya. Jadi Amel sudah ada yang melanggar belum? Udah. Yang mana? Terdapat terlambat. Jadi Amel udah tahu kesalahan
kita mau cari solusi nih. Besok-besok supaya Amel tidak terlambat lagi, Amel buat apa? Tidurnya tidak boleh malam-malam. Habis belajar, Amel langsung tidur. Tidak boleh main handphone. Iya, tidak boleh main handphone, main game. Boleh main handphone, main game boleh. Kalau di siang hari, tapi tidak boleh lama-lama. Iya kan? Nanti rusak matanya, iya kan? Iya. Jadi kita sudah buat kesepakatan ini. Besok Amel tidak boleh terlambat. Janji? Oke Amel, terima kasih. Sama-sama Ibu. Bilang. Sama Ibu. Iya. Terima kasih Amel, boleh kembali, boleh bermain ya. Hai Mama.